Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Kumalasari, kelas 12 TKJ 2, nomor 26. Di sini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai dua gambar ilustrasi tentang proxy server. Adapun cara kerja dari proxy server yaitu, proxy bekerja dengan mendengarkan request dari klien internal dan mengirim request tersebut ke jaringan eksternal, seolah-olah proxy server itu sendiri yang menjadi klien. Pada waktu proxy server menerima respon dan server publik, ia memberikan respon tersebut ke klien yang asli, seolah-olah ia public server. Jadi ada klien, ada server. Seandainya saya ingin mengakses Google, saya menuju server perusahaan. Jika di server perusahaan sudah ada salinannya, otomatis akan berbelok ke klien. Kenapa bisa berbelok? Karena fungsinya proxy adalah menyimpan keys. Jadi dia tidak masuk ke internet. Jadi masih di halaman web perusahaan. Dalam jaringan LAN, apabila klien mengakses URL web, maka browser akan mengirim request ke proxy. Jadi dia meminta ke proxy. Apabila tidak tersedia, maka proxy server atau proxy perusahaan itu akan menganalisis secara langsung ke server luar. Gunanya untuk mempercepat proses browsing. Dari server luar nanti akan disimpan lagi ke proxy atau salinan webnya. Adapun ilustrasi di kehidupan nyata yaitu, di suatu hari saya membeli sepeda ke dealer, tetapi saya mengangsurnya, tidak cash. Angsuran tersebut saya bayar melalui FIF Group. Sebelum saya membayar, saya disuruh memberikan nomor kontrak FIF yang terdapat di buku angsuran, agar petugas FIF dapat mengetahui berapa besar angsuran bulanannya. Kemudian petugas FIF meminta uang sebesar angsuran bulanan. Setelah itu diproses dan mendapatkan stroke. Dalam peristiwa tersebut, petugas FIF bertindak sebagai perantara proxy. Proxy dan firewall itu hampir sama tugasnya, sama-sama memfilterasi. Kelemahan dan kekurangan dari kehidupan nyata tersebut mungkin proses tersebut menjadi lebih lama dibandingkan kita memberikan sejumlah uang secara langsung. Adapun kelebihan dari ilustrasi tersebut yaitu untuk menyembunyikan alamat IP komputer klien atau pengguna sehingga siapapun bisa berselancar secara anonim tanpa meninggalkan jejak alamat IP di halaman website yang dikunjungi. Yang kedua, berselancar lebih cepat di internet. Yang ketiga, untuk memblokir situs yang tak diinginkan. Adapun kelebihan dari proxy sendiri yaitu 1. Mempercepat koneksi karena file-file web yang di-request disimpan di dalam cache sehingga tidak perlu keluar menuju internet. Yang kedua, dapat mengatur kecepatan bandwidth untuk subnet yang berbeda-beda. Yang ketiga, dapat melakukan pembatasan akses, download, waktu untuk file-file dan website yang tertentu. Keempat, dapat melakukan pembatasan user yang boleh mengakses internet dengan menggunakan autentifikasi. Yang kelima, dapat digunakan sebagai bandwidth management. Kekurangan dari proxy yaitu 1. Pintu keluar menuju gerbang internet hanya lewat proxy, sehingga ketika menjadi overload, akses internet menjadi lambat. Yang kedua, user akan melihat file yang kedaluarsa jika cache time-nya terlalu lama. Sehingga meskipun di website file tersebut sudah berubah, user masih melihat file yang tersimpan di cache memori. Ketiga, karena koneksi internet harus melalui gerbang proxy terlebih dahulu, maka kecepatan akses bisa menjadi lambat daripada melakukan koneksi langsung. Kesimpulan dari dua gambar di atas yaitu,
Saat seseorang melalui komputer pribadinya menggunakan jaringan internet tanpa proksi sedang berusaha menjelajahi internet, maka identitas komputer atau alamat IP pengguna tersebut akan terlihat oleh website yang diminta. Terkadang jika tidak berhati-hati, alamat IP ini bisa disalahgunakan orang lain, seperti untuk menyebarkan virus atau malware, atau bahkan mengambil data-data pengguna yang bersifat pribadi, seperti password, email, kata sandi bank, dan sebagainya. Untuk mencegah alamat IP pengguna terlihat jelas, kita bisa menggunakan proxy yang menjembatani komputer pribadi dengan jaringan internet. Sekian penjelasan dari saya mengenai dua gambar ilustrasi tersebut. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.